Baik, saya akan share PDF dulu ya, supaya kita tahu sampai di mana pembahasan kita. Minggu yang lalu ya, kalian diuji kompetensi. Ya, saya harapkan di uji kompetensi yang kedua sudah meningkat. Kita terakhir kemarin, anak-anak ya, terakhir kemarin di sini, ciri-ciri umum dewasa dan tidak dewasa. Ya, ciri-ciri umum dewasa dan tidak dewasa. Dan kita akan membahas sedikit dewasa secara fisik dan psikis. Ini hanya pengingat supaya kita mengetahui apakah kita sudah dewasa ke dua hal ini. Fisik yang terlihat dan psikis, jiwa atau bagian dalam itu spiritual nantinya. Apakah kita sudah dewasa? Habis itu masuk ke bagian bertumbuh dalam iman. Kemarin bertumbuh dewasa ya, melalui fisikal. Tapi sekarang iman. Nah, ini akan kita bahas hari ini. Ini agak berat, ini masuk kepada ranah spiritual. Oke, silakan bertanya apabila ada sesuatu yang kalian mau tanyakan. Tapi angkat tangan dulu ya, raise hand dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke Sekarang kita masuk ke bagian ini ya. Mengidentifikasi dewasa secara fisik dan psikis. Ya. Jadi anak-anak saya beritahu di awal bahwasanya fisiknya mungkin tidak sakit ya, fisiknya seperti kita lihat fisiknya tidak sakit, tapi psikisnya yang sakit. Itu jiwa. Ya, jiwa. Banyak kita lihat orang di luar sana sakit jiwa, fisiknya sehat tapi jiwanya yang sakit. Nah, ini sangat harus harus balance. Kalau jiwanya benar, sehat, maka fisiknya pun dipastikan sehat. Jadi kedua-duanya ini harus balance ya, harus imbang. Tidak boleh hanya fisiknya sehat tapi jiwanya sakit. Tidak boleh. Itu bahaya. Oke, mari kita cek diri kita apakah kita sehat secara fisik dan psikis. Dan kalau sehat, inilah ciri-cirinya. Baik, langsung kita bahas tentang psikis. Fisik terlebih dahulu. Ini kemarin kita bahas. Jadi orang yang dikatakan sehat, normal secara fisik, ya mengalami pubertasnya, masa pubertas. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, ya, perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan, psikis dan pematangan fungsi seksual. Oke, ini dikatakan normal. Oke. Berikutnya, ini dewasa. Yang dikatakan dewasa secara psikis adalah fisik, langsung psikis ya. Sebentar. Oke, fisik. Masuk ke psikis. Jadi setelah fisik kita psikis. Pola pikir rasional, kritis, bertanggung jawab. Ini minggu yang lalu sudah ada bahas. Hanya mengingatkan saja. Menjadi lebih bijak, dapat mengendalikan emosi, dapat berempati, tidak egois. Itulah psikis ya, jiwanya tadi. Dan jiwa ini ada 3 hal yang menyangkut. Jiwa itu pertama perasaan, kemauan dan kehendak. Perasaannya kita itu emosi, kemauan kita itu adalah sesuatu yang apa yang kita mau, dan kehendaknya kita. Di situ sebuah ketiga hal ini di dalam jiwa, perasaan, kehendak dan kemauan. Jadi kalau jiwanya bagus, perasaannya bagus, kehendaknya bagus dan kemauannya bagus. Kalau tidak
Kalau jiwanya tidak bagus, maka ketiga hal ini akan rusak. Perasaannya, kemauannya, kehendaknya, gitu. Oke, kita nggak lama. Aspek penghambat dewasa ini aspek penghambat dewasa. Selalu ingin menang sendiri. Kalau Anda merasa dan ingin menang sendiri, berarti Anda terhambat dewasanya. Emosi mudah terbakar, merasa dirinya paling hebat, keras kepala, tidak mau mendengar kritikan orang lain. Nah, inilah penghambat Anda dewasa. Jadi dikatakan orang yang dewasa adalah tidak menang sendiri. Berbeda dengan yang kelima ini. Tidak mudah terbakar, ya, bisa mengendalikan dirinya dan sebagainya. Tidak keras kepala. Kalau Anda masih keras kepala, berarti Anda terbilang dewasa yang terhambat. Oke, lanjut. Prinsip orang dewasa ini prinsip orang dewasa. Mengakui semua makhluk adalah hamba Allah. Jadi dia tahu dia hamba Allah, tidak mau mengejek orang lain. Inilah prinsip orang dewasa. Karena dia menyadari orang itu juga hamba Allah, yaitu buatan Allah, ciptaan Allah. Jadi tidak akan mengutuk, tidak akan mengejek, dan tidak akan memaki, mengata-ngatai. Ya, karena dia ciptaan Allah, sama-sama ciptaan. Lalu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ini dia, selalu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Itulah prinsip orang dewasa. Kalau Anda seperti ini, berarti Anda sudah dewasa. Tidak membedakan suku, agama, budaya, dan antar golongan. Ya, jadi prinsip orang dewasa jelas. Ya, dia memandang semua orang makhluk hidup, hamba Allah. Dia tidak mementingkan diri sendiri, dan dia tidak sara. Ya, dan tidak membeda-bedakan suku, agama, budaya, dan antar golongan. Oke, kita lebih ke sini ya, lebih ke bagian 3, mendefinisikan pribadi yang bertumbuh dewasa dalam iman. Ini yang akan kita dalami. Mari kita cek ya pelan-pelan. Saya akan cepat saja di sini ya. Saya harapkan Anda banyak bertanya. Bertumbuh dewasa dalam iman. Ada 7 indikator. Cek diri Anda. Ketujuh indikator itu harus ada pada diri Anda. Sehingga itulah yang membuat Anda bertumbuh dalam iman. Ya, kemarin bertumbuh fisik. Bertumbuh fisik sudah kita tahu ya apa saja indikatornya. Tetapi sekarang bertumbuh dalam iman. Ya, di awal saya katakan apa yang menjadi penghambat iman kita bertumbuh, yaitu mengabaikan kehidupan batin kita bersama Kristus. Sementara kita memusatkan perhatian pada penampilan luar. Jadi iman ini bukan penampilan luar, tetapi lebih kepada di dalam. Iman ya di dalam hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita sudah dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka yang keluar pun hal yang baik. Kalau hati dan pikiran kita tidak diisi dengan kebaikan, maka keluar pun yang jahat. Jadi apa yang kita isi menentukan apa yang keluar. Kalau yang baik kita isi, maka yang keluar pun yang baik. Ya, bukan penampilan luarnya. Banyak orang yang manipulasi, banyak orang yang berpribadi ganda. Ya, di rumah dia baik, di luar jahatnya minta ampun. Itu namanya pribadi ganda saya kira. Ya, di rumah di depan orang tua dia baik santun, tetapi di luar dari rumah dia melakukan yang sesuka-sukanya, bahkan menjahili, mengejek orang lain. Jangan seperti itu. Oke, mari kita cek diri kita apakah kita sudah bertumbuh dalam iman. Apa yang menyebab iman bertumbuh? Nah, ya. Pertama-tama, level pertama adalah firman Tuhan. Jadi, bagaimana iman bertumbuh? Itu karena firman Tuhan. Itu awal pertama. Level pertama firman Tuhan yang membuat bertumbuh. Bukan buku, bukan cerita, bukan pelajaran, tapi
Bible, firman Tuhan lah yang membuat iman bertumbuh. Itu tingkat pertama untuk menumbuhkan iman. Untuk apa iman? Iman itu sebuah apa namanya? Fondasi. Iman itu fondasi keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi artinya apa itu? Artinya karena iman kita lah yang akan mengerem Anda berbuat jahat. Anda mau melakukan kejahatan nih karena ada iman, Anda takut akan Tuhan. Itu jahat, itu salah, itu dosa. Itu yang mengerem Anda melakukan dosa. Itu pentingnya iman. Iman timbul oleh firman Tuhan. Tujuannya apa? Mengerem. Tahu ngeremnya? Engkau mau bikin jahat, tetapi karena imanmu, karena kepercayaan kepada Tuhan, karena engkau takut akan Tuhan, engkau terhindar dari berbuat jahat, mencuri, berbohong. Sebenarnya kamu mau berbohong nih, tetapi karena engkau takut akan Tuhan, Tuhanku pasti marah nih. Iman yang berbicara itu. Oke? Jadi tumbuhkanlah iman, membuat engkau dewasa, membuat engkau terhindar dari pelanggaran. Jadi supaya iman bertumbuh dan bertambah teguh, kita memerlukan setiap hari firman Tuhan untuk dibaca, direnungkan, dipraktekkan. 3 hal: dibaca, direnungkan, dipraktekkan. Naik kedua, pastikan Anda sudah bertumbuh dalam iman ya. Level kedua, pertumbuhan iman terjadi karena pengujian. Nah, minggu yang lalu kalian uji kompetensi untuk mengetahui seberapa Anda paham materi. Ya, saya melihat 80% sudah paham, tetapi ada sebagian yang di bawah nilainya kurang. Berarti saya kira karena melihat 80% paham berarti saya bulatkan paham. Tetapi yang belum paham belajar lagi. Oke ya? Karena kita lihat perbandingannya. Oke, yang kedua ujian. Ketika engkau dikatakan percaya Tuhan, masuk ke level kedua, pengujian. Ya, pengujian agar apa? Agar kuat imanmu, kokoh. Ya, dikatakan ini sebuah tumbuhan yang tumbuh, dia punya akar. Akar itu adalah iman. Akarnya itu fondasi iman. Lalu kemudian dikatakan kuat imannya, datang ujian. Yaitu apa itu? Badai, angin, topan datang, menggoyang. Apakah dia tumbang? Kalau dia tumbang berarti imannya tidak kuat. Ujian. Oke. Jadi ujian ini adalah tindakan Allah untuk meningkatkan iman seseorang menjadi lebih berkualitas oleh karena iman itu hidup. Apakah akarnya hidup? Apakah imannya hidup? Kalau imannya hidup, diuji, diterpa, tidak akan jatuh. Oke ya, inilah cek diri Anda. Apakah Anda pernah mendapat ujian kehidupan? Maka setiap orang percaya harus juga siap menghadapi ujian-ujian yang diperlukan bagi pertumbuhannya untuk dapat memperoleh buah yang matang. Oke, ini ujian apa? Level kedua. Iman bertumbuh oleh firman Tuhan, lalu kemudian ada ujian. Kemudian level yang ketiga, pencobaan lainnya. Ujian tadi selalu datang dari Tuhan. Ini pencobaan ini bukan dari Tuhan. Iblis. Ya, level ketiga iblis mencobai Anda atas seizin Tuhan. Ya, pencobaan biasanya dari iblis. Pengujian berbeda dengan pencobaan. Pencobaan yang berasal dari iblis bertujuan untuk menipu dan membinasakan manusia. Tetapi pengujian yang dari Tuhan dipakainya untuk merendahkan hati dan mengetahui isi hati. Nah, gini. Level ketiga ini level dari iblis, lebih berat lagi nih. Dari Tuhan menguji kita, kemudian Tuhan mengizinkan iblis mencobai, seperti halnya Ayub. Kejadian Ayub itu Tuhan izinkan Ayub dicobai oleh iblis. Izinkan Tuhan. Artinya apa? Semua apa yang dipunyai Ayub, baik itu rumah, ternak, kekayaan, anak-anaknya meninggal semua. Istrinya pun datang mengutuki Ayub. Ya, itu pencobaan yang berat sekali yang manusia saya temui yang berat sekali cobaannya.
Tetapi apa yang terjadi? Ayub tetap kuat. Lalu itu yang membuat dia imannya lebih kuat lagi pencobaan itu. Dia menang atas pencobaan. Oke ya. Berikutnya, yang keempat adalah penganiayaan. Ini level yang berat lagi. Penganiayaan dan penderitaan. Siapa yang mau dianiaya dan siapa yang mau menderita? Tentunya kita tidak mau dianiaya ataupun menderita ya. Siapapun kita tidak mau. Ini level keempat. Level yang agak berat lagi. Ya inilah yang dialami oleh pengikut Tuhan pada waktu itu. Yaitu Petrus, Paulus, dan murid-muridnya. Mereka dianiaya, mereka menderita atas nama Tuhan. Ya, ini level keempat. Jadi naik level. Kalau engkau masuk ke penganiayaan pun, berarti engkau tahu, oh levelku ini sudah naik nih. Aku level keempat. Oke, paham sampai di sini anak-anak ya? Kalau Anda sudah memasuki di penganiayaan penderitaan, seperti murid-muridnya yang pernah alami, berarti Anda sudah masuk ke level keempat. Tetap kuat, jangan murtad. Ya, jangan murtad. Jadi begini ceritanya ini. Pada waktu tahun 64 Masehi, ya ada namanya Kaisar Nero. Kaisar Nero ini sangat benci kepada pengikut Tuhan. Bahkan Kaisar Nero lah yang membunuh Paulus. Bunuhnya Paulus pun ngeri. Ya, mengerikan. Banyak yang dipenggal, kepala yang dipenggal, bahkan disalib. Seperti Petrus ya, kalau Paulus itu dipenggal, mengerikan sekali Pak. Sadis. Tapi mereka sedikit pun tidak murtad. Jadi di dalam penganiayaan dan penderitaan jangan murtad. Murtad itu apa? Meninggalkan Tuhan. Kalau kau murtad, engkau akan ditinggalkan Tuhan juga. Oke? Nah, jadi tetapi di balik semua itu anak-anak ya, di balik kekaisaran Nero tumbuh namanya kaisar ini lagi. Konstantinus Agung. Ya. Konstantinus Agung ini 312 meresmikan bahwasanya agama Kristen menjadi agama negara yang satu-satunya. Jadi di balik Kaisar Nero ada namanya Kaisar Konstantinus Agung yang pada waktu itu di Konstantinopel 312 meresmikan bahwa gereja Kristen atau agama Kristen menjadi agama negara yang satu-satunya. Itu makanya Roma Katolik ini satu tapi seluruh dunia. Jadi pausnya ada di Vatikan. Kita dulu satu agama itu. Oke ya. Jadi jangan takut dalam masuk penderitaan, penganiayaan. Itu level keempat. Berikutnya. Level ke-5, iman bertumbuh dalam kehidupan padang gurun. Nah, padang gurun ini siapa yang pengen di padang gurun? Keberadaan sulit. Ya, padang gurun adalah istilah yang sering kita pakai untuk menggambarkan situasi dan keberadaan sulit yang sedang kita alami. Ini level ke-5. Sulit sekali hidup ini ya. Kita dilahirkan dari keluarga broken, kita tinggal di keluarga begini, kita lahirnya seperti A, seperti B, tidak baik-baik, tidak baik-baikkan juga. Tetapi ingat, di balik semua itu ada penyertaan Tuhan ya. Nah, artinya apa ini? Padang gurun adalah waktu-waktu yang sangat penting menguji hati dan iman kita. Maka apakah kita tetap melekat pada Tuhan atau tidak? Jadi anak, padang gurun Tuhan izinkan untuk membentuk karakter kita. Ya, untuk membentuk karakter kita. Jangan kita abaikan ujian ini. Ujian yang kelima ini ya. Itu seperti padang gurun. Oke, dengan cepat. Berikutnya adalah iman bertumbuh karena dipraktekkan. Nah, sekarang dipraktekkan. Tidak hanya lewat kata-kata. Tidak hanya menyimpan dalam hati. Tapi dipraktekkan. Diceritakan kepada teman-teman bagaimana kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan, bersaksi. Itulah yang harus dilakukan. Jadi, itu akan iman bertumbuh. Ya, dipraktekkan. Jadi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati.
Iman yang mati jelas tidak bertumbuh. Karena itu iman yang demikian tidak berguna. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang sejalan dengan iman yang kita miliki. Jadi semua harus dipraktekkan. Jadi teori yang Mr. John ajarkan hari ini di kelas, teori ini harus dipraktekkan. Oke, baca firman Tuhan. Lalu yang kedua tadi ada ujian Tuhan, ada pencobaan iblis, kemudian ada juga penderitaan penganiayaan, ada juga padang gurun yang kita alami, dan kemudian dipraktekkan. Semua dipraktekkan. Oke, berikutnya iman bertumbuh dengan persoalan. Nah, jadi kita harus tahu iman bertumbuh dengan persoalan. Dari persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini, ya, itu hanya untuk meningkatkan iman kita. Orang percaya tidak pernah lepas dari persoalan. Setiap kita pasti ada masalah. Siapapun kita, orang kaya, orang miskin, orang biasa, orang yang bangsawan, baron, apapun posisimu, status sosialmu, pasti kita tidak luput dari masalah, persoalan. Jadi anak-anak, ini dia. Kalau cara menghadapi persoalan itu dengan sikap dan cara yang lama, pasti kita akan kalah. Jadi kalau ada masalah hari ini, kita menanggapi dengan baik. Jangan dengan arogan, jangan dengan angkuh, jangan dengan menyerang balik. Bukan itu. Oke, kita melawannya dengan win-win solution. Oh ya, seperti yang kemarin kita bahas, kita harus tahu dia menang, kita menang. Jangan sampai kita win-loss. Oke, jadi persoalan yang kita hadapi bersama dengan teman, kalau kau salah, minta maaf. Kalau dia menolong kita, terima kasih. Kalau kita butuh pertolongan, minta tolong. Kan gitu. Itu saja sih yang sebenarnya dalam hidup ini. Tetapi kita malu untuk berkata terima kasih, minta tolong, ya. Lalu kemudian maaf kalau salah. Kenapa? Karena ego. Jadi itu yang membuat kita banyak persoalan. Karena ego kita ini, kita jatuh ke persoalan. Oke? Cara menghadapinya bukan ego, tetapi dengan hati yang rendah hati menghadapi persoalan, maka kita akan menang. Ya, reaksi kita atas persoalan bisa keluar melalui perkataan. Jadi persoalan yang kita hadapi, kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, jadi keluarlah perkataan yang kasar, dan itu menimbulkan perkara baru. Ya, perkara baru. Itu makanya kalau di sebuah studi kasus atau di sebuah kampus, ya, kampus itu kalau kamu memberikan jawaban, kalau itu tidak sesuai maka orang akan kejar lagi jawaban itu. Kamu berkata seperti itu, dikejar lagi. Akhirnya kamulah kesusahan untuk memberikan jawab lagi. Jadi perhatikanlah perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi bisa juga dengan tindakan. Nah, tidak hanya kata-kata tapi tindakan. Ya. Perhatikan ini, ketika engkau menghadapi persoalan, perhatikan dua ini, perkataan dan tindakan. Ya. Lebih baik kita berdiam dulu, pikirkan, oh apa yang harus kulakukan Tuhan, apa yang harus kukatakan, aku harus bertindak seperti apa. Share sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan petunjuk. Oh iya. Kalau kita tidak bisa memikirkan dulu, tenang, maka di situ letak kekuatan kita. Ketika ada masalah, kita tenang. Tuhan, apa yang harus kukatakan? Apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku harus bertindak? Tuhan tunjukkanlah jalan. Nah, itu yang kita harus lakukan ya. Dan reaksi yang kita lakukan itu akan menunjukkan siapa jati diri kita sebelumnya. Ya. Jadi anak, kata-kata, tindakan akan orang ketahui, oh anak ini seperti ini, oh seperti ini, oh seperti ini, oh seperti ini. Orang akan menilai kita seperti apa. Jadi perhatikan kata-kata dan tindakan kita. Oke.
Kita sudah selesai di bagian pribadi yang bertumbuh dewasa dalam iman. Oke, sebelum kita maju, ada yang mau bertanya? Silahkan, ada yang mau bertanya anak? Tentang iman. Bertumbuh dewasa dalam iman. Ada 7 tadi. Firman Tuhan, pengujian, pencobaan, penganiayaan, padang gurun, dipraktekkan, dan persoalan. Inilah indikator yang membuat iman kita bertumbuh. Tuhan izinkan semua ini. Mulai dari kita baca firman, lalu kemudian ada ujian, pengujian, ada pencobaan, ada penganiayaan, penderitaan, ada padang gurun. Tuhan izinkan, dipraktekkan, persoalan. Inilah indikator yang membuat iman kita bertumbuh. Kalau kita tidak pernah menghadapi persoalan, pengujian, berarti iman kita perlu ditanyakan. Takutnya nanti kalau ada godaan, pangkat, jabatan, tahta, wanita, kita mungkin akan ikut mereka. Nah, kalau engkau mau jadi gubernur, pertama-tama kamu harus murtad. Mau tidak? Kamu jadi gubernur nih, murtad kamu, tinggalkan agamamu, dan sebagainya. Nah, itu ujian. Apa yang kita akan lakukan? Apakah kita akan jual keyakinan kita, jual agama kita, jual semuanya untuk kedudukan? Tidak, tidak boleh seperti itu ya. Pangkat, jabatan itu pemberian Tuhan. Jadi kalau itu adalah pemberian Tuhan, ya kita kalau kita baik maka Tuhan akan berikan itu. Silakan bertanya di kolom chat ya bila mau bertanya. Oke, kita lanjut ya. Itu indikator yang membuat iman kita bertumbuh. Oke, sekarang adalah menjadi Kristen yang bertumbuh ya. Tadi iman, sekarang kita. Artinya Mr. John harapkan kalian sudah punya iman. Setelah punya iman, kita bertumbuh nih. Itu melaksanakan sikap menjadi Kristen yang bertumbuh. Oke, ingat sobat. Nah, ada 4 slide lagi, habis ini kita selesai. Menjadi Kristen yang bertumbuh, menjadi remaja yang bertumbuh. Nah, remaja, saya ganti Kristen dari remaja. Remaja yang bertumbuh. Pertama-tama adalah, dan ini ayat firman Tuhan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi anak-anak, menjadi remaja yang bertumbuh itu kita sama seperti bayi. Ya, susu murni. Kalau sudah masuk ke remaja, berarti kita sudah beroleh bukan lagi susu murni, tetapi firman Tuhan yang lebih kuat lagi. Ya, seperti anak kecil, bayi bertumbuh. Jadi dia dulu waktu itu susu murni, nasi naik lagi level. Jadi sekarang sepertinya bukan lagi susu yang Mr. John sampaikan, tetapi lebih daripada itu, supaya Anda bertumbuh. Oke, pertumbuhan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Mr. John juga mengalami ini. Pertumbuhan yang pertama yang Tuhan inginkan, pengenalan akan Kristus. Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Ya, apapun agama kalian, apakah kalian sudah mengenal Tuhan? Itulah Tuhan yang kalian sembah. Itu yang pertama. Tuhan yang kalian sembah, apakah kalian sudah kenal? Kenal di sini berarti engkau tahu apa yang dia lakukan, engkau tahu apa ajarannya, engkau tahu apa pedoman hidupnya, teladannya. Apakah engkau tahu? Kalau engkau tahu ajarannya, bagaimana perbuatannya, maka engkau akan ikuti. Ya, ikuti seperti apa yang engkau tahu. Tetapi tidak sebatas tahu, mengenal dia. Kita harus mengenal akan Kristus, akan Tuhan. Saya ganti Kristus dari Tuhan deh, supaya
yang berbeda keyakinan ngerti juga. Jadi kita harus mengenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita tinggikan, mengenal. Jadi kita sebagai orang Kristen harus mengenal Kristus yang adalah Tuhan kita, mengenal. Oke, jadi mengenal di sini adalah kata firman Tuhan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, tidak di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Jadi kita mengenal baik kebangkitan, baik persekutuan, baik dalam penderitaan, baik dalam keserupaan. Kita harus mengenal. Jadi orang Kristen tidak mengenal Kristus itu susah. Jadi anak begini, Mr. John contohnya, Mr. John harus mengenal Tuhan dan apa yang dia lakukan selama dia hidup di bumi. Bagaimana cara berkata, berpikir, melakukan sesuatu. Dan saya harus meneladani dia. Dia menjadi teladan saya. Sehingga itu yang membuat saya bertumbuh. Oke? Baik, pengenalan yang solid kepada Kristus akan membuat hidup kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya, dengan cepat. Yang kedua, pertumbuhan dalam iman kepada Kristus. Nah, tadi pertumbuhan pengenalan, sesudah kita mengenal yang kita percayai, maka kita akan namanya mengikuti apa yang dia katakan. Ya, mengikuti apa yang dia katakan. Seperti dalam Bible. Inilah perkataan Tuhan, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong dan sebagainya. Itu kita jauhi. Apa yang dilarang kita jauhi. Itu yang namanya mengenal. Oke? Lalu kedua beriman. Bertumbuh dengan iman kepada Kristus. Setelah mengenal, kita beriman. Oke. Iman artinya orang yang diberkati adalah orang yang hidup dari iman. Iman kita harus bertumbuh hari lepas hari. Dan hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak, setelah mengenal Tuhan, Yesus, lalu kita beriman kepada Dia. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menjual iman. Apapun yang akan terjadi, aku tidak melepaskan iman. Karena aku mengenal Tuhan. Ini yang pertama, mengenal. Setelah aku mengenal, aku punya iman. Iman itu dasarmu tidak akan meninggalkan Tuhan. Apapun yang terjadi. Meskipun itu ditawarkan pangkat, tawarkan jabatan, tawarkan kedudukan, aku tidak akan meninggalkan iman. Seperti satu tokoh, yaitu Pak Ahok, saya suka sekali beliau. Ya, jabatan gubernur, sekarang jabatan Pertamina ya, dalam Pertamina. Tapi dia tetap tidak akan pernah menjual imannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang dia kenal tentang Tuhan, itu yang dia praktekkan. Tidak bohong, tidak korupsi, tidak tipu, tidak main-main. Dia melakukan yang terbaik. Itulah iman anak-anak ya. Jadi jabatan itu hanya pemberian. Jangan sampai karena jabatan kita tinggalkan iman. Banyak saya temukan. Karena uang, karena wanita, dia tinggalkan imannya. Demi menikah dengan laki-laki atau perempuan. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi apapun agama kalian, nikahlah dengan agama kalian. Kalau kalian Kristen, nikah dengan Kristen. Kalau Hindu, nikahlah dengan Hindu. Ya karena agama ini bisa pemicu perpecahan dan retaknya hubungan keluarga. Banyak saya temukan ada yang nikah ya beda agama. Ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang ini. Pokoknya beda-beda agama. Yang jadi korban itu adalah anaknya. Anaknya bingung. Aku mau ikut agama ibu atau agama ayah. Pecah belah. Seberapa kuat pun Anda mempertahankan pernikahan itu tidak akan lama. Karena beda keyakinan, beda dasar. Jadi anak-anak, kalau mau menikah ya nikah dengan sesama agama kalian lah. Saya berbicara tentang kemanusiaan ini ya, supaya kalian langgeng. Nah, kembali ke topik. Jadi milikilah iman karena iman adalah dasar yang pokok.
Jangan karena kedudukan wanita engkau meninggalkan iman. Mengajari kita agar terus bertumbuh dalam iman dan mendatangkan kebaikan untuk menewasakan iman kita kepada Tuhan, agar berserah dan memiliki iman bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita. Oke, yang ketiga, pertumbuhan dalam iman. Nah, yang pertama tadi mengenal, kedua iman harus ada, ketiga bertumbuh dalam kasih. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi anak-anak jelas ya, jelas bahwasanya orang yang dikatakan mengenal Tuhan punya iman tapi tidak punya kasih itu nol, nihil. Apa itu? Kosong. Kalau kamu punya mengenal Tuhan, engkau beriman kepada Tuhan, dan engkau praktekkan kasih, maka engkau adalah Kristen yang sejati, remaja yang sejati. Jadi ketiga ini ya, engkau mengenal Tuhanmu, engkau beriman kepada Tuhanmu, dan engkau melakukan ilmu kasihnya. Apa itu? Hukum kasihnya. Maka engkau dikatakan anak-anak yang luar biasa. Oke, ya? Jadi firman Tuhan katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Karena mengasihi itu dua ya, ada verbal, ada non verbal. Ada dengan kata-kata verbal, ada non verbal. Bukan dengan kata-kata, jadi dengan tindakan. Seringkali ya, laki-laki dengan perempuan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku sayang samamu. Itu verbal. Tetapi ada bagian orang yang tidak dengan verbal, tapi dia dengan menunjukkan dengan sikapnya, dengan tindakannya, bahwasanya dia mencintai Anda. Jadi anak-anak, ya kalian sudah remaja, kalian pasti tahu ya tindakan lawan jenis kalian. Ini oke, sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Jadi pengucapan kasih ini bisa verbal, bisa juga non verbal dengan tindakan. Ya, orang tua kalian itu mungkin tidak pernah berkata aku mengasihimu. Ya, orang tua kalian di rumah mungkin tidak berkata seperti itu. Tetapi dia melakukan dengan tindakannya. Dia mempersiapkan kalian, dia menyekolahkan kalian, dia membesarkan kalian, dia peduli kepada kalian. Itu adalah kasih yang non verbal. Dan itu sikap yang luar biasa. Kalian mengatakan aku sayang sama mami, aku mengasihi mami, itu pun sulit. Wah, itu parah ya. Kenapa kalian sulit berkata aku mengasihimu mami, aku mencintaimu ketika ulang tahunnya juga menunjukkan mami selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Itu pun sulit kita ucapkan. Kenapa demikian? Karena mungkin nggak punya iman, nggak punya kasih dalam hati kita. Ya anaknya, ingat, kasih itu dua bagian, verbal dan non verbal. Jadi mari kita tunjukkan kedua hal ini kepada orang yang kita kasihi. Aku mengasihimu, lalu kemudian ada tindakannya. Engkau peduli, engkau perhatikan, engkau persiapkan dia dengan yang baik. Oke ya? Slide terakhir. Bertumbuh dalam kasih dimulai dalam keluarga orang-orang yang seiman, dan kemudian melangkah keluar untuk membagikan kasih bagi orang yang bagi banyak orang di sekeliling kita. Jadi mulai dari keluarga seiman, keluarga kita seiman, kemudian kita melangkah keluar ke masyarakat, menunjukkan bahwa kita punya Tuhan dan kita beriman kepada Tuhan kita dan kita tunjukkan kasih kita. Nah, tantangannya adalah kemarin sudah di-share oleh wali kelas tentang berbagi kasih berupa bakti sosial. Nah, inilah prakteknya anak-anak ya. Jadi praktek dari pembelajaran kita agama ini adalah apakah kalian mau memberikan sedikit, paling tidak sedikit dari apa yang kalian punya. Baik itu beras, baik itu sabun, baik itu minyak goreng. Kalaupun kalian tidak bisa berikan barang,
kalian juga bisa berikan berupa uang. Nanti uang itu akan dibelikan barang berupa sembako untuk kita salurkan kepada orang yang sekitar kita. Ini adalah praktek kasih. Jadi ini tantangan buat kalian. Sudah di-share dan sekarang beritahu kepada wali kelasnya, Miss, Mister, ya. Kalau kalian kelas 10 berarti Miss ya, Miss. Saya atas nama ini saya memberikan beras 10 kilogram. Itu praktek kasih. Ya, dari final atau dari kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Tunjukkanlah kasih kita bukan hanya dengan perkataan, tapi melalui tindakan nyata dan perbuatan baik berupa bakti sosial, ya, yang akan kita berikan di merayakan 17 Agustus atau merayakan HUT TD. Oke ya, anak-anak ya. Jadi pikirkan sekarang apa yang mau kalian berikan kepada saudara-saudara yang ada di sekitar sekolah ini. Ya, tentunya mereka ada yang di PHK. Siapa yang ingin di PHK? Siapa yang ingin dikeluarkan dari pekerjaan? Tidak ada yang ingin. Tetapi karena kondisi COVID, karena perusahaan tidak masuk income, dan dia harus memotong karyawan dan harus di PHK beberapa orang. Sakit sekali kalau kita di posisi itu. Bapak memikirkan, kalau saya di posisi itu, sakit sekali rasanya. Di PHK, tidak ada lagi pemasukan, bagaimana saya harus memberikan makan kepada istri, anak, dan semuanya keluarga. Bagaimana rasanya, sakit ya. Dan sekarang kesempatan kita diberikan untuk bisa memberikan sumbangan berupa bakti sosial nantinya. Itu bisa kalian berikan beras. Jadi aku mau berikan beras 1 kilo, is okay. Bayangkan dari 1 kilo dikumpulkan dari 10 kilo, berikan beberapa orang. Tidak masalah. Aku memberikan minyak 1 kilo, oke. Sabun 1 kotak, oke. Odol, pasta gigi, boleh apa saja. Uang aku mau kasih mister, oke. Jadi sekaranglah prakteknya. Jadi anak, artinya begini, kita memberi dalam kekurangan kita. Kita pun butuh. Tetapi kalaupun kita butuh, kita lihat orang lain lebih membutuhkan daripada kita berikan. Artinya apa itu? Artinya kita akan diperhitungkan Tuhan. Tuhan akan gantikan lebih banyak dari yang kita berikan. Siap ya? Ya. Saya mau tanya, apakah wali kelas sudah share berupa surat tentang bakti sosial? Ada yang memberikan jawaban? Apakah kalian sudah mendapat surat bakti sosial? Belum ya? Belum. Oh, Sudah bisa. Di WA coba, itu surat, tetapi di dalamnya memberitahukan ada 4 kepala sekolah mulai PAUD, SD, SMP, SMA. Ya, kalau sudah berarti bagus. Berarti ini saya share dulu ya, ada 6 menit lagi saya share dulu. Saya mengajak kalian semua untuk terlibat. Ya, mungkin kalaupun belum lihat, ini saya share deh ya, supaya lebih jelas. Saya harapkan kalian terlibat anak-anak ya. Mister, aku nggak punya barang, aku kasih uang aja 10.000, is okay. Kasih wali kelasnya 10.000 juga, berterima kasih orang yang sangat membutuhkan ya. Sebentar ya, saya siapkan dulu surat media. Oke, ini dia, saya share dulu ya untuk kalian. Bagi yang belum dapat, supaya tahu isinya. Nah, ini surat bantuan sosial yang dibuat 12 Agustus ya. Untuk PAUD, SD, SMP. Jadi di sini semua ya, semua siswa ya. Semua siswa ambil bagian. Oke, yang akan dilakukan ini dia. 26 Agustus akan didistribusikan. Pengumpulannya. Jadi apa yang kalian bisa berikan yaitu beras, bisa.
minyak goreng ya, sabun, mie, masker, hand sanitizer ya, uang tunai juga boleh. Bantuan dapat diserahkan kepada wali kelas masing-masing paling lambat 26 hari Kamis. Ya, 26 Agustus. Paling lambat. Jadi kalian pikirkan apa yang akan aku berikan kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Ingat, dosen Mister pernah berkata begini. Kami dulu kuliah itu disponsori ya, sponsor. Jadi dosen saya bilang begini. Yang mensponsori kalian tidak bisa ke lapangan. Jadi dia berikan uangnya mensponsori kalian agar kalian ke lapangan. Jadi kalianlah perpanjangan tangannya. Itu dia bilang sama saya, sama kami ya. Itu dosen saya bilang, kalian disponsori begini, dia bilang gitu. Sponsor-sponsor kalian itu bekerja keras. Jadi mereka tidak sempat ke lapangan, ke masyarakat, ke bukit, ke gunung, ke orang-orang yang pinggiran-pinggiran. Mereka nggak sempat ke sana. Jadi mereka berikan uangnya agar kalian bisa ke sana memberitakan kabar baik. Jadi kalian mungkin tidak bisa turun ke lapangan memberikan. Kalaupun kalian berikan cuma sedikit ya. Kalau sedikit kalian berikan, yang lain kan merasa iri. Aku kok nggak dapat. Nah sekarang semua siswa mulai dari PAUD sampai SMA banyak siswa akan disatukan barang-barangnya atau sembakonya akan dibagikan beberapa keluarga di sini. Ya, kalau cuma satu orang kan satu orang cuma yang bisa beri, berapa yang bisa diberi ya satu orang kalau saya aja. Kalau saya ada lagi yang lain, ada yang lagi bersatu mengumpulkan sembako disumbangkan, pasti banyak keluarga yang akan dapat. Itulah praktek kasih. Oke anak-anaknya, saya kira kalian siap untuk berbagi kasih ya. Oke, bisa ya anak-anaknya. Paling lambat tadi Kamis 26. Sekarang pikirkan ngomong sama orang tua, "Ma, nih, Pi, ini sekolah lagi berikan kesempatan untuk kita berbagi kasih. Memberikan sembako, apa yang kita berikan. Oh, saya nggak bisa kemana-mana, nak. Kita kasih uang aja." Oke, uang juga nggak apa-apa. Nanti minta rekening. Nanti akan diberikan namanya apa itu? Diberikan bukti kalian transfer. Apa yang namanya itu ya? Saya lupa namanya. Kwitansi ya, akan diberikan kwitansi seberapa kalian berikan. Oke, ini tantangan buat kita. Apakah kalian bersedia untuk berbagi kasih? Nah, itu juga akan saya perhatikan. Oh, ini anak. Dan saya cek nama-nama kalian. Nanti itu ada checklistnya sama saya semua. Saya yang buat linknya. Jadi guru-guru itu akan mengisi. Setiap guru bisa melihat anak ini kasih apa. Tapi kita tidak akan umbar-umbarkan. Tidak. Apapun yang kalian kasih tidak akan diumbar-umbar. Tidak akan diberitahu kemana-mana. Karena itu dari hati kalian. Cuma ngecek aja, oh ya ini kasih, oh berarti semua ngasih, oh semua anak ngasih, diberkati semua, kita doakan akan diberkati semua. Oke, materi bab 1 KD1 selesai ya. Kita minggu depan akan berganti materi tentang kesetiaan, kasih dan keadilan. Itu yang kita bahas minggu depan. Hari ini selesai materinya. Sedikit lagi saya tunjukkan dulu PDF-nya biar kalian tahu juga materi kita sudah selesai. Nih, kita udah bahas tadi ini ya. Menjadi Kristen yang bertumbuh, udah bahas tadi. Oke, minggu depan kita masuk ke bab 2. Kesetiaan, kasih dan keadilan. Oke, jadi prakteknya dari KD1 prakteknya adalah bakti sosial. Itu prakteknya, oke? Saya harapkan kalian bisa memberi apapun itu. Mari kita berdoa. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Cukup ya? Praktek yang jelas ya? Kita bakti sosial.
Kita nggak bisa ke panti asuhan. Kalau misalkan tadi tatap muka, Mr. John akan mengajak kalian ke panti asuhan. Tapi karena tidak bisa, kalian paling tidak berikanlah sumbangan yang akan kita bagikan. Oke? Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran hari ini. Kami belajar bagaimana iman itu bertumbuh dan iman itu dipraktekkan. Tuhan, sebuah tantangan bagi anak-anak-Mu. Mereka juga diberikan kesempatan untuk memberikan, membantu orang-orang di sekitar kami yang sangat membutuhkan. Kami tahu Tuhan, anak-anak ini juga butuh, tapi kami melihat sekitar kami, mereka lebih membutuhkan. Maka dari itu kami berikan apa yang kami punya. Tidak hanya anak-anak, guru, kepala sekolah juga mengambil bagian, bahkan kami juga mencari sponsor agar bisa membantu masyarakat di sekitar kami, Tuhan, berupa sembako yang akan kami bagikan. Tuhan berkati mereka, berikan hati yang rindu untuk berbagi kepada anak-anak ini, supaya mereka diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih buat pelajaran-Mu. KD 1 sudah selesai, minggu depan kami akan masuk ke KD yang kedua. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Pembelajaran sampai di sini. Tuhan memberkati. Boleh tinggalkan Zooming kita. Tuhan memberkati. Thank you, Mister. Thank you, Mister. Terima kasih, Mister. Terima kasih kembali. God bless you semua.